kita lagi sakaratul maut, kita hanya bisa sakit terbaring. Amalan apa yang paling utama di saat itu sehingga kita bisa mengucapkan la ilaha illallah karena kita baru mengenal Allah. Terus yang ketiga, Pak Kiai, mohon maaf, sebelum pulang nanti mohon saya nanti diberi nasihat yang kira-kira bisa memotivasi saya, bisa memberikan semangat pada saya, karena saya yakin umur, jodoh, maut semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandaan Gus, saya mulai kecil yaitu menggeluti atau mendalami syariat. Di dalam ilmu syariat itu diterangkan adanya hari kebangkitan. Jadi manusia nanti itu kayak diinteri, kayak biji wijen apa itu, dan antri untuk menimbangkan amal soleh dan buruk itu bertahun-tahun dan panas di matahari yang sejengkal di atas kepala. Sedangkan saya setelah istiqomah setahun ini ke majelis Yai ini telah diterangkan, yaitu setelah kita di hari kebangkitan itu nanti seakan-akan yaitu kita langsung menuju ke Allah. Jadi kalau sudah kenal maka itu tidak usah antri atau apa, langsung menuju Allah. Terus ada beberapa kesimpulan saya, ada beberapa malaikat yang terkenal sadis ya, salah satunya yaitu malaikat Malik. Hei, apa arep dibela sama Jibril iku kenal wong jeru, jarine gitu. Pertanyaannya, atau bisakah seperti kita ini setelah sewaktu-waktu meninggal dunia, walaupun masih biarpet untuk ketemunya itu, apa sudah dikategorikan kenal wong jeru? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka di dalam surat Yunus ayat 62-63. Buka di dalam surat Ali Imran ayat 31. Ini nanti sebagai dasar saya untuk menjawab. Tapi ingatlah bahwasanya di dalam Al-Quran ketika Allah berkata terhadap hambanya untuk dipilih sebagai kekasihnya itu, tidak satu pun ayat yang aku temukan kalau itu berbicara tentang keturunan dan nasab. Nggak ada. Artinya Allah selalu memakai bahasa umum dengan bentuk mayyasha, hamba yang dikehendaki, selalu memakai itu. Bisakah kita orang-orang yang tidak jelas dan tidak tahu nasabnya, gitu? Wis gampangannya awak dhewe iku nasabe begenggek lah Pak, wis ngono wis. Bisakah itu masuk dalam nominasi illa ibadaka minhumul mukhlasin? Kalau ini surat Al-Hijr ayat 40. Hamba yang dipilih. Bisakah? Saya jawab, sejak kapan kau ragu pada Allah?
Sejak kapan Allah kau batasi kekuasaannya? Siapa sih golongan yang dipilih? Dijawab dalam surat Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Kalau bahasa Nabi Adam, sebab apa Adam bisa kembali terhadap tempat aslinya? Rahmat. Karena Adam fatalaqo Adamu mir rabbihi kalimatin. Karena Adam menerima kalimat ajaran. Ajaran yang kumaksud di sini adalah ajaran yang keluar dari bisikan hawa nafsu. Ajaran yang keluar dari seruan nafsu, akhirnya memperhatikan seruan Gusti Allah. Fatalaqo mongko nrimo sapa Adamu Nabi Adam mirabbi saking pangerane Adam nrimo apa kalimatin ing pira-pira tuntunan wahyu. Ketika Adam sudah menerima, nyun sewu fataba monggo Gusti Allah nrimo tobate Adam, yaiku sangka dene makan buah khuldi. Buah khuldi itu buah yang ditimbulkan oleh nafsu yang akhirnya jadi syirik khafi tadi loh Pak. Az-Zumar 18 Allah katakan alladzina yaiku wong akeh, yaiku wong termasuk nominasi golongan yang dipilih. Yastami'una kang ngrungokake sapa alladzina, mendengarkan sapa alladzina alqaul. Di situ alqaul iku maknane adalah wahyu-wahyu ajaran tentang ruhaniyah. Itulah ilmu tauhid. Lalu fayattabi'una ahsanahu, mereka mengikuti petunjuk-petunjuk itu. Apakah kita itu bisa masuk nominasi tengguiku? Wis sampean rasakno dhewe. Dulu jenengan kalih kula sebelum hati menerima ajaran ini, bagaimana rasanya ketika menghadapi kehidupan dunia? Montek Pak. Bernikah durung pegang status kerja. Waduh, ngaluh. Apa maneh bojone wis meteng, butuh ngene butuh ngunu, apalagi anaknya sudah lahir wis butuh susu. Ngeluh kita. Jangankan kita yang belum pegang kerjaan, yang sudah pegang kerjaan itu pikirannya piye, sandang pangan papan mewah. Jangankan yang belum mewah, yang mewah pun ya bingung bagaimana caranya kemewah aku itu gak hilang. Gak ono marine. Wis ta gak ono ceritane wong sugih iku tenang, ora ono. Nek ngomong tenang nyun sewu kon tak jejekane ndase. Mboten saged, Pak. Estu mboten saged. Sugih kaya apa sampean mesti khawatir dadi wong melar. Duro kaya apa, tinggi kaya pangkat jabatan jenengan, sampean mesti khawatir kehilangan jabatan kuwi. Lho estu kecuali ya iki wong-wong sing wis atine iku sowan lan ketemu Gusti Allah. Sebab nek wis ana gunu gak mung lesane tok, atine mesti ngomong kabeh iku barang titip. Oh wis enteng wis. Ternyata Pak, wong sing atine tenang iku wong sing lungguh dateng pasebone Gusti Allah, senajana dheweke iku mang dhahire melarat. Wis temenan iki wong sing tau wenang sugih. Kuwatir melarat apa? Wis melarat kok ngono.
Kuatir barangnya dicolong apa ora duwe barang. Iya, turu lengger. Walaupun bojone arepe berangkat nang pasar, wayu pol. Kuatir apa enggak di bojo? Ora di bojo. Kuatir tekon ndi? Sing kuatir kuwi rumangsa duwe lho tenan. Pasal duwe. Mangkane ana wali wedok iku ya moh rabi wonten. Wali lanang ya ngono, moh rabi ya ngoten. Wis. Jawaban saya bisa. Setelah Anda buktinya, setelah Anda menerima ajaran kaul ini dan melaksanakan, bagaimana rasa hati jenengan ketika menghadapi kebiarin dunia? Nggak seperti yang kemarin dulu. Iku jelas, Pak. Iku bisa dirasa, bisa dibuktikan. Tenangi hati sampai sebelum jenengan iki bagaimana sebelum jenengan menerima kaul ajaran dinut tauhid, dan sesudah itu Anda sendiri yang bisa merasakan. Kalau ngeten sak gelek-geleki ngene. Sebelum jenengan masuk di dalam dinut tauhid, sugih notok sembarang lancar. Boso sampai mlebu dinut tauhid dan mengamalkan. Ekonomi tambah surut, utangi tambah. Nek ngono iku ya mesti ana sing terjadi. Tapi gak datang sumpeke hatimu malah penak. Kowe bendino waktu sadurunge sebelumnya itu ngenteni bisi teko. Sik loro. Ya jumlahe 5 kok durung teko-teko sih. Gelisah. Sakniki krana bisi wis gak ana ngenteni apa. Wis sampean turune angler ngoten. Tapi ada yang dibalik Pak ekonominya, malah diperkaya lagi. Wis Gusti Allah iku lucu pokoknya. Ono sing dincot-ncot ekonomine, ada yang ditambah. Masya Allah, lucu pokoknya. Kalau kita buka dalam surah Yunus ayat 62 tadi, itu sebagai jawaban bisa Pak bagi jenengan. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketentraman hati hanya didapatkan oleh para kekasih Allah. Siapa dia? 63 dijawab, mereka yang tidak hanya percaya tapi juga bertakwa. Lah yang kumaksud takwa menjalankan fungsi ilmu yang disebut amal dengan istiqomah, yaitu kalau di dalam surah Ali Imran ayat 31, karena mengikuti petunjuk atau ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Rasul, yuhibbukumullah, maka Allah akan menjadikan kau sebagai kekasihnya dan kau diterima sebagai kekasihnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosamu sing molimo mendaweno kok lakoni kuwi di sepuro Gusti Allah, dan juga dosa tentang hatimu ikut dihapus dening Allah. Karena apa? Karena kau melakukan sejatine salat. Ngaten lho, sejatine salat. Karena salat itu Anda jadikan sebagai lahan pertemuanmu terhadap Tuhanmu. Kau jadikan sebagai pembersihan dari seluruh reget-regeti hijab-hijabe hatimu. Tinggal jenengan purun tindak napa mboten. Gusti Allah sudah memberikan fasilitas lewat Ponpes Jaya Baru di antaranya. Tinggal Anda mau atau tidak, itu urusan Anda. Jikalau Anda mau, apakah ada jaminan pasti akan bisa? Bisa. Jawabannya ada di surah Al-Ankabut ayat 5. Mangkana yarju liqa Allah, barang siapa yang dalam hatinya ada keinginan
untuk bertemu Allah, maka aku Allah berjanji pada waktu yang sudah aku tentukan pertemuan itu terjadi. Ya wis, Anda jangan mikir pertemuan, Anda cuman cukup sholato sejati. Wis, cukup Anda untuk selalu dzikron katsiron. Gedekno dzikir sirul asr itu di tengah-tengah aktivitas apapun. Inilah sholat sejati, ya tak? Iku minangka isi rohmu itu wadahe raga iku minangka wadah. Nek isine suci ya iso ragane wadahe ya melok suci. Jenengan dahar sing sampean dahar iku nasi pecel. Piringe kalau bisa sing bersih. Makanya ibu-ibu sebelum piring diletakkan di rak itu kan dicuci semuanya toh. Iku supaya nanti ketika makan diisi nasi jenengan gak mungkuk. Aku gak ngunuson. Bah, akeh teleke kucing, bah teleke. Sing penting aku mangan segone. Oh ngono, nek pancen kuwi gak mungkuk, ya terserah. Ya engko aja mangkel nek dilekno wong mangan kok akeh telek. Ya aja muring-muring. Monggo terserah Anda. Artinya hablum minan nas, jagalah hablum minallah, lebih-lebih kau jaga. Begitu. Jadi kesimpulannya bisa Pak, tergantung jenengan mau tindak apa ndak. Untuk fasilitas sampai di situ sudah Allah siapkan. Mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, Ora-ora Maksar itu sebelumnya adalah padang pasir yang sangat luas sekali. Di sana tidak ada matahari dan bulan. Rasanya sejuk, asri dan nikmat sekali. Karo Pasir yang ada di Ora-ora Maksar itu pasirnya halus, dingin, dan tidak terasa panas sama sekali. Memang seperti itulah pasir yang ada di Ora-ora Maksar tersebut. Yang saya tanyakan ialah besok setelah hari kiamat, apakah Ora-ora Maksar itu akan dipakai untuk apa? Dan pasir yang tadinya halus dan dingin itu apa bisa menjadi panas atau tidak? Dan dari manakah padangnya Ora-ora Maksar tersebut? Demikian Gus penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pujiane Abu Nawas. Pujiane Abu Nawas. Kula niki gak pantes sampean lebokno surga. Tapi gak kuat nek dilebokno neraka. Nyuwun sewu. Takdiriku macam loro, qabdi dengan basti. Gak iso diterima ati sebabe gak cocok. Contoh niki. Anak nakal, bojo burian. Diluk-diluk gak cocok murid nang maratuwa. Wis. Bengi dijaluk ya gak patek gelem ngekei. Wis. Sampean sebagai wong lanang ngawelu. Apa sih sebabnya? Nang ati sampean akhire mangkel, panas. Wis timbang pusing-pusing tak ijolno ae wis. Ada sempat berpikiran ngoten. Sama bapaknya, ibunya gue gitu. Lah iya. Delok bojoku gelem nutuk tok tapi gak gelem nyambut gawe. Kene sing dikongkon dodolan nang pasar. Melungker. Rokokan jaluk penak.
mangan jaluk penak, nek ganteng yo gak. Aku biyen yo ketok opo. Ibuke wis angel tak ijelno. Yun sewu, Pak. Takdir rapenak siapapun kita yang belum mengenal Allah sejati nih mesti panas. Nang ati mesti gelisah. Nang ati mesti gajel. Tujuan rata hasil. Tonggone ngongkon dodol tanah. Pas ono pembeli cocok tinggal bayare. Kelutik gak tadi. Misuh tok pokok isine. Iku rapena. Sebaliknya ada takdir yang Allah hadapkan pada kita rupa basti, kebalikannya enak tok miturut ning ati. Bojo yang ngono ngekeian. Terus lagian wis nyowenengno Pak gak tahu salah wis tak penak. Anak yo manut, nyambut gawe lancar, rezekine mruwah. Dilu sampean bisa membangun rumah, papan, sandang pangan, ustah. Tonggo-tonggo sampean sampak iri, nyambut gawe apa ya klason iku ya. Ya toh. Kok iso? Wis macem-macem. Ana sing gak seneng, aku ngipi yo. Ngarepe mek klason ana arek cilik-cilik 5 ngelumpuk gondol-gondol. Jelas iku toyol. Padahal ya ora misalnya. Loh, Bapak Ibu. Jikalau kita golongan ahli kiri, golongan kiri, dikasih Allah takdir enak iku yo sik gelisah. Dikasih apalagi takdir yang gak enak, mudah nemen. Lah, sing gelisah enak mang ya apa? Itu tadi. Sugih wedi kelangan sugih. Punya jabatan wedi kelangan jabatane. Disibukno terus atine awak dhewe iku ngopeni ngeramut hal yang seperti itu. Sampai hati kita lalai kepada siapa sebenarnya yang melayani kita. Allah Subhanahu wa ta'ala itu lalai sudah. Lalai. Kita kalau bicara lalai pada Allah dalam hukum syariat itu lali sholat, lali zakat. Lah ngoten toh? Yes maklum. Yang dilihat fisik. Padahal yang kumaksud lalai itu dari sudut pandang ruhaniyah kita. Gak sadar kalau yang melayani kita hanyalah hidup itu. Gak sadar. Lah, inilah Pak, golongan-golongan yang pasir itu akan menjadi panas. Panas. Dikasih surga yo panas, apa maneh dikasih neraka. Dikasih perkara penak yo ati sik durung iso nrimo dengan ikhlas, sik kepingin terus ndukuri. Apalagi dikasih perkara gak enak. Padahal asal muasal itu tidak panas, halus dan tidak terjal-terjal. Matahari juga tidak satu jengkal, enggak. Kalau kita bicara asal muasal, kita semuanya itu ahline Allah. Kita semua itu aslinya penduduk surga aslinya. Tapi ketika saat kita akil balik mendekati pohon khuldi dan memakan buah khuldi, akhirnya nafsu membuat ini. Ku bikin kehidupan dunia itu
laksana surgamu. Sebab dengan begitu kau akan melupakan Tuhan. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawat. Ini dibikin terasa indah, apa kehidupan dunia itu dibikin terasa kekal, tapi nyatanya akhirnya kita tinggalkan. Tapi pada golongan yang sudah mengenal Allah kembali lagi ke fitrah, beda lagi Pak. Bahkan Rasulullah dawuh kal barqi, dia kembalinya seperti kilat. Dan malaikat seluruhnya berkata, udkhuluha bisalamin aminin. Ini perintah Allah. Kat muniyo ngene, udkhuluha bisalamin aminin. Apa udkhuluha do mlebu sira kabeh ing rahmat bisalamin kelawan slamet aminin tur sentausa. Jadi nggak ada penghalang sama sekali. Karena apa? Karena pada saat di dunia penghalang hatimu pada Allah sudah roboh, sudah tidak ada. Apa penghalangnya itu? Rasa wujud makhluk diri Anda, itulah penghalang. Yes. Simple sebetulnya itu. Kui nek bisa kalau sudah menghilangkan rasa kewujudan iro, mongko disitulah akan nyoto wujud sejati. Itulah yang disebut amal arifun, golongan orang-orang yang makrifat. Jadi padang maksar buat Anda dingin, boten panas, cahayanya itu adalah cahaya makrifat, bukan cahaya matahari. Pawadang tapi gak panas. Terus yang tadi itu tadi katanya terjal, ora terjal, halus koyok pupune mbok rondo. Lah ngoten dah. Nggih ta ya? Keceplosan maneh. Ya wis. Ora Bu nyun sewu mboten. Cuman guyon tok mboten. Kan liwatane kon enak walus. Nggih. Lagi 2 kali lagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Gus dalem saking Sidoarjo badhe tanglet bab salat. Selama niki kula lan tiyang sedaya niki ngelampahi salat sarana syariat. Nggih menika sesuatu hal ingkang diawali kalian takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kepanggihan tasih dalem tasih wonten makom la ilaha illallah. Lah saklintune salat sarana syariat kula nate mireng nggih menika salat dhaim. Salat dhaim nggih menika salat yang notabene tanpa diawali dengan takbiratul ihram dan tidak diakhiri dengan salam. Hanya duduk tenang tafakur iktikaf. Nah, ingkang badhe kula tanggetaken ingkang nomor setunggal napa ta salat dhaim niki kelebet wonten hakikatipun salat mlebet wonten makom la ilaha illa anta nomor setunggal. Ingkang nomor kalih Allah sampun wonten saklebete kita sedaya. Tapi umpami kula lan sedaya kancane mboten napa mboten mengenal terhadap diri, apakah bisa kita akan bermakrifat kepada Allah? Pangapunten kula tiyang Jawi, kula nanti mireng satu perintah. Yen kowe kepingin ketemu Gustimu, dolekno sik sangkan paraning uripmu. Yang kepingin munggui sangkan paraning Gustimu. Pangapunten Gus nyuwun penjelasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leres
Salat daim niku lungguhe di dalam tauhid la ilaha illa anta. Lah ini mestinya kita realisasikan di seluruh aktivitas yang Allah berikan 24 jam. Kita satu hari satu malam 24 jam dibagi Allah 2 waktu. Waktu pertama sibuk urusan dunia, waktu yang kedua tidak sibuk urusan dunia. Kalau dalam Islam hukum syariah, ibadah itu ada macam 2. Ada ibadah murni dan tidak murni. Artinya realisasikanlah sholat daim itu di tengah-tengah 2 waktu itu. Yang kedua, masalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sing sapa wonge pengin ketemu Gusti Allah, dheweke kudu ngerti, ngenali diri sendiri. Niku sudah benar. Jadi tidak akan pernah kita akan mengenal Gusti Allah, ketemu Gusti Allah kalau tidak mengenal diri sendiri. Cara untuk mengenal diri sendiri simpel saja. Gimana? Dasari la haula wala quwata. Kita itu nggak bisa, nggak punya daya upaya untuk bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, nggak ada. Kekuatan untuk itu juga nggak ada. Lah, apabila itu terjadi di sini, itu semata-mata sumbernya illa bil sangkane iku sangka dumadi. Sangkane itu sangka Gusti. Lah, piye carane kuwi iki ketika saat ngaku-ngaku kita itu bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu keluar dari rohaniyah kita. Pengakuan untuk itu bagaimana caranya hilang? Karena selama belum hilang berarti belum kenal diri sendiri. Sejatine durung kenal. Berarti sik ngonggon-ngonggoni sik masih merampas bajunya urip. Mboten saged. Tapi kalau jenengan sudah melepaskan keakuan dirimu yang wujud, keakuan dirimu yang berkehendak, keakuan dirimu yang melakukan, yang memiliki dan sebagainya sudah hilang, faktulu anfusakum, maka muncullah kebenaran, muncullah hidup sejati dalam dirimu, keakuan Allah. Makanya benar, man arafa rabbahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, maka betul-betul kenal Tuhannya. Ternyata dirinya itu bukan makhluk. Makhluk sudah fana. Ya inilah nanti akan mengerti wujud Allah batin, wujud Allah zahir. Jadi leres kalau tidak mencari, tidak membersihkan keakuan diri yang ngaku-ngaku tadi, mboten saged. Rumah bisanya bersih asalnya kotor, terus Anda pingin bersih ya harus cari sapu, lalu ditindakno baru muncul bersih. Apalagi gak hanya sapu, ada air, ada apa yang buat sing ijo-ijo nih kalau Bu pewangi. Wah, tambah saya untuk menghilangkan kuman-kuman di keramik itu. Tambah kerasan sampai. Tapi jangan kau mengharapkan itu bersih manakala tidak ada tindakan pembersihan. Oke, satu kali orang jaler, satu kali lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dedi Irawan dari Bandung, Jawa Barat. Pak Kiai, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, sebelum saya datang ke sini, atas izin Allah, saya sakit ya. Sakit. Dan saya sudah setahun mendengarkan ceramah Kiai di YouTube. Dan yang saya ingat itu, jangan mati dulu sebelum mengenal Allah, melihat Allah. Terus yang kedua, sebelum saya datang ke sini juga banyak video-video YouTube yang membahas tasawuf, Pak Kiai. Di antaranya saya tidak menyebutkan channelnya ya. Ada yang membahas tasawuf, kita tidak bisa mengenal Allah. Oh ya. Kita tidak bisa mengenal Allah karena Allah itu maha besar. Sebagaimana Nabi Musa ketika Allah bersuara saja gunung sudah meletus gitu ya. Yang ingin saya tanyakan Pak Kiai, mohon penjelasannya. Itu satu ya Pak Kiai ya. Yeah. Terus yang kedua, di saat kita lagi sakaratul maut, kita hanya bisa sakit terbaring. Amalan apa yang paling utama di saat itu sehingga kita bisa mengucapkan la ilaha illallah karena kita baru mengenal Allah. Terus yang ketiga Pak Kiai, mohon maaf, sebelum pulang nanti mohon saya nanti diberi nasihat yang kira-kira bisa memotivasi saya, bisa memberikan semangat pada saya, karena saya yakin umur, jodoh, maut semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada sejati ini bisa mengenal yang ada? Bagaimana mungkin makhluk sejati ini tidak ada untuk mengenal Allah yang ada? Boten mungkin. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat terhadap yang ada? Gak mungkin. Yang mungkin dan pasti terjadi adalah yang bisa melihat yang ada adalah yang ada sendiri. Yang bisa mengenal yang ada hanyalah yang ada sendiri. Makanya mengapa di sini saya katakan lepaskanlah dulu rasa keakuanmu sebagai makhluk yang ada, yang berkehendak, yang bisa, yang merasa memiliki. Lepaskan dulu. Inilah jawaban dari surah Al-Baqarah ayat 54. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijlah. Wahai kaumku, sesungguhnya kau ini telah berbuat zalim terhadap dirimu, sama halnya berbuat zalim pada Allah. Bentuknya apa? Dalam dirimu ada iman, ada rasa selain wujud al-haq itu ada. Nah ini kalau makna murad bittikhadikumul ijla, kaum itu sama menjadikan sesembahan yang berupa anak sapi. Itu bahasa kinayah. Ketika mengenal baginda Nabi Musa terhadap Allah gunung meletus, iku sanepan semuanya.
Kinayah semuanya. Artinya wujud sakliyane Allah dalam hatimu harus kau tiadakan, termasuk dirimu. Barulah itu nanti akan bisa disebut sebagai mengenal Allah. Caranya bagaimana caranya? Wis sewimpel carane mean. Pertama, fal ya'mal amalan sholiha. Napasmu gunakanlah selalu ingat pada Tuhan. Uzkurullaha dzikron katsiron. Al-Ahzab 41. Setiap napasmu jadikanlah nilai iling pada Allah. Yang dimaksud zikir iling di sini adalah zikron kelawan sejatine iling. Apa sejatine iling? Rasa tadi. Anda akan merasa semuanya Allah. Jikalau selain Allah Anda rasa selain Allah itu sudah tiada. Baru itu akan terjadi. Lalu yang kedua, bagaimana, apa, amaliyah apa yang nantinya akan menentukan Anda husnul khotimah, husnul a'mali, nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Faqala Allah Ta'ala fi suratil Maidah ayat berapa itu? 27 kalau enggak salah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Seluruh amalan apapun, jikalau Anda barengi dengan hati zuhud, hati berkhalwat, hati bersolat hakikat, maka itulah amaliyah yang menjadikan secara syar'i nanti Anda mati nih husnul khotimah. Yes. Mamang apa enggak terserah. Yang saya ucapkan itu tidak hanya makalah ijma' qiyas kitab hikam, tapi juga Al-Quran. Sesungguhnya tidak ada ibadah apapun yang diterima Allah kecuali ibadah yang didasari dengan hati yang bertakwa. Sesungguhnya ibadah yang diterima oleh Allah sebagai ibadah amalun sholihun adalah ibadah yang bersumber dari hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa adalah hati yang inni wajjahtu wasiyah pun. Terakhir sebagai motivasi Anda, buka dalam surat Az-Zumar ayat 55. Nanti dibuka surat Az-Zumar ayat 55 di dalam Al-Quran. Wattabi'u manuto siro. Wis. Jenengan kudu manut. Aksanama ing bagus-bagusi opo unzila kang den turunake apa ma ilaikum maring sira kabeh mirabbikum saking pangeran. Apa sih perkara sing diturunno Allah itu yang harus kita ikuti cuma satu. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Terus arahkanlah hatimu terhadap hidup sejati. Gampangan nih ngomong. Dzikir sirul asr iku ncepno terus ning hatimu di tengah-tengah jasadmu itu melakukan ibadah apapun. Hal itu lakukanlah min qabli ayyatiyakumul adzab sadurunge ayyatiyakum ing yen to nekanikum ing sira kabeh apa al adzabu siksa rupane al adzab ndi baudatan sing ngagetake. Itulah kematian. Artinya sebelum Anda mati, pegang teguh tali Allah itu. Sementara kematian wa antum lan sak temene sira kabeh
tentang kematian iku la tash'urun, tidak sadar datangnya kapan. Wis niki tok sing kedah yang harus saya sampaikan terhadap Anda, siapapun Anda, ikutono apa wahyu yang Allah turunkan terhadapmu. Wahyu yang Allah turunkan kepadamu adalah terus hatimu bertakwa kepadanya. Akhirnya bentuk jenengan takwa, berzikirlah sebanyak-banyaknya di segala aktivitas apapun. Lakukan itu sebelum kematian itu datang, sebab kematian datangnya itu wa antum la tasy'urun. Anda tidak merasa kapan datangnya. Allah rahasiakan itu. Maka jikalau Anda miturut ayat ini, betul-betul Anda mengikuti wahyu dari Allah ini, maka mesti selamat. Kebalikannya, jikalau Anda tidak mengikuti apa yang telah Allah sampaikan ini, mesti selamat. Akhirnya disebut su'ul khatimah. Ibu-ibu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya baru 3 bulan ini kenal ilmu tauhid. Saya betul-betul mantap dalam hati saya. Tapi ada satu yang saya pikirkan dalam hati saya. Sebelum suami saya mengikuti ilmu tauhid ini, ia sudah meninggal. Maka dari itu, bagaimana caranya yang di hati dan di jalan hati saya ini, Gus? Tolong jelaskan. Yang kedua, saya benar-benar mau mengabdi dalam pondok pesantren putri ini, Gus. Saya benar-benar mau mengenal dan mau benar-benar mengerti tentang ilmu tauhid ini, Gus. Soalnya saya baru 3 bulan. Boleh saya tanya, Bu? Boleh. Perawan sampean benayu jan ya. Waktu koyok ngono teng pundi sadari ati sampean? Nggih niku Gus, kula semasa remaja saya adalah orang yang sangat-sangat banyak dosa saya, Gus. Maka dari itu saya mau tinggal di sini, mau nebus dosa-dosa saya, Gus. Mboten, nggih. Sampai mati pun saya mau, Gus, tinggal di sini untuk menebus dosa-dosa saya. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak lanang gak wedok, nek wis umur ndukuri swidak 70, ojo heran karena semuanya merasa wis ambu lemah. Sing luar biasa kan nom-nom iku sudah ada kesadaran luar biasa, apalagi yang masih single parent, hati sudah sadar di situ. Ya Allah, luar biasa itu. Pun kembali kepada pertanyaan bagaimana suami saya nanti. Pun ngeten Bu. Sekarang tahapan yang paling penting jenengan lakukan adalah wa anibu ila rabbikum. Menata hati sampean untuk kembali datang Gusti Allah. Kalau sudah di situ wa aslimu lahu, wis serahkanlah semua urusan apa yang ada kaitannya dengan diri kita sendiri ataupun suami kita pada Allah. Bentuk jenengan pasrah ngeten Bu. Jenengan manakala digerakno ati sampean iku kirim donga nang garwa. Ya. Entah membaca Yasin, entah baca
Sholawat, entah baca surat Ma'udata ini, membaca tahlil, membaca Quran, apapun. Tolong niki carane untuk supaya betul-betul suami jenengan estu besok itu gembul ambek jenengan, ya, sampai bertajalli ketika saat membaca atau kirim donga. Wis. Nek sampean estu pengen gembul suami, aku tak sik pengen gembul suami mboten. Lah, nggih. Sok ngoten. Niku carane. Inilah maksud hadis Rasulullah, idza matabnu adama ing qata'a. Ya. Apabila anak putu Adam sudah meninggal, maka terputuslah semua urusan kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah gak ada. Jelas gak ada. Ilmu yang bermanfaat ya ora ono. Secara hakikate anak soleh tinggal situ. Anak soleh iki bukan berarti harus anak itu. Bojo ya masuk. Garwa laki perempuan masuk, tetangga juga masuk. Kalau jenengan punya saudara, yo masuk. Maksudnya anak yang soleh itu yang sudah makrifat, sudah kembali pada Allah. Itu caranya, Bu. Ngoten lho. Bila mana iku memang betul-betul Allah tidak mempertemukan, ojo gopoh Bu, aku sing tanggung jawab. Paham maksudnya tanggung jawab? Allah akan ganti, ya dah, utusane Allah sing persis koyok garwa panjenengan. Luwe gagah Bu. Karo sampean kering-keringan ngono. Luwih gagah, luwih sehat. Jangan khawatir jenengan. Bahkan sing sering dibahas kan bidodari, ya dah. Bidodara nggak pernah dibahas. Ojo khawatir sampean. Sing penting bagaimana di dunia kata Rasul, limangkana yarjuliko, limangkana yarjullah. Bagaimana hatimu di dunia ini sudah ada keinginan untuk bertemu Allah. Ini tidak semua orang, Pak Bu. Dalam hati ingin berjumpa pada Allah, enggak semua orang. Sebab kebanyakan orang ini di dunia ini jumpanya kesenangan dunia yang mewah. Semua. Hanya kekasih Allah lah yang dalam hatinya ada keinginan bertemu Allah. Dan kekasih Allah itu keinginan yang ada di dalam hati berjumpa Allah hanyalah orang-orang yang sebagai pengikut setia kanjeng Nabi. Satu kali lagi. Ibu, satu kali lagi ada enggak? Wonten, nek gak wonten ya bonus kurek, ngoten. Sampun nggih, cukup nggih. Pun, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum kami tutup, ibu-ibu yang sementara waktu masih mengejar pemahaman ilmu, jenengan jangan putus asa, ya. Jangan putus asa kalau tidak paham, jangan. Allah nanti waktu tertentu akan memahamkan. 1, 2, ibu bapak yang sudah paham dan mengejar bertemu Allah di dalam khalwatnya kok belum ketemu, jenengan juga jangan berputus asa. Sebab Allah pun sudah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan. Terus bagi panjenengan yang sudah sampai bertemu Allah di level
musyahadatul fana, jangan putus asa. Allah pasti akan menolongmu walaupun kau terjerumus di dalam jurang maksiati nafsu, pasti Allah akan mengangkatmu. Orang yang tidak pernah bisa untuk diridu, digoda oleh hawa nafsu setiap detik pun tidak ada manakala orang itu sudah mencapai musyahadatul baqa, yaitu makom maksud. Pertanyaannya, bisakah kita itu sampai di makom itu? Pasti bisa. Tapi jawaban ini jangan kau lontarkan ahli syariah, gak akan bisa diterima. Buktinya apa? Walaupun Anda tidur tapi napasmu terus berjalan, pasti itu ruhmu akan berpikir terus yang orang lain tidak mengerti. Paham ya? Al-Fatihah. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rasyid, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau menekankan pendidikan holistik yang fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa memberi manfaat dan membawa keberkahan kepada kita semuanya di dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.